Gue cuma mau bantuin orang yang ketok pintu rumah gue jam 2 pagi. Gue pikir dia butuh pertolongan. Tapi sekarang, gue gak tahu di mana gue berada. Dan setiap kali gue tutup mata, gue bisa lihat wajahnya. Mukanya udah gak utuh lagi. Malam itu harusnya malam biasa. Randy baru pulang kerja. Jam udah lewat 1 dini hari. Badan capek, mata pedes, tapi dia maksa buat nyetel TV sambil rebahan. Ritual wajib anak kosan yang gabut, nyari kantuk di suara film horor. Baru 15 menit, lampu tiba-tiba kedip 3 kali. Lalu mati total. Gelap gulita, hening, TV mati, kipas berhenti, dan ada suara ketukan di pintu. Tok, 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 pelan, tapi teratur. Randy sempat mikir itu tetangganya. Mungkin butuh lilin atau korek. Tapi siapa yang datang jam segini? Dia berdiri pelan, nengok ke jendela. Gelap total. Dan ketukan itu bunyi lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Randy nyalain flashlight HP. Jalan pelan ke arah pintu. Siapa? Gak ada jawaban. Siapa ya? Masih diam. Tapi pas dia deketin pintu, dia ngedengar suara lirih banget. Tolong, buka pintunya. Randy, karena rasa penasaran dan sedikit kasihan, akhirnya buka pintu. Pelan, dan di sana berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, tapi bukan putih-putih kayak hantu di film. Ini kayak manusia yang habis kecelakaan. Mukanya berantakan, seolah kulit pipinya tergeser dari tulangnya. Perempuan itu bilang, "Aku butuh tempat aman, tolong sembunyikan aku." Tanpa mikir panjang, Randy kasih masuk. Dia nyalain lilin, kasih air, dan perempuan itu duduk di pojok ruangan. Gak ngomong apa-apa lagi, cuma natap kosong ke arah tembok. Sampai akhirnya, dia bilang, kalau dia datang, jangan buka pintu. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Randy bingung. Siapa dia? Perempuan itu cuma bilang, dia akan ketok 3 kali, dan bilang dia temanmu. Jam menunjukkan 2.33 pagi. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Jantung Randy langsung nyut-nyutan. Dia lihat ke arah perempuan itu, masih duduk di pojok, napasnya berat. Ketukan lagi. Tok, tok, tok. Lalu suara dari balik pintu. "Ren, buka, ini gua, Aldi." Itu suara temennya, sahabatnya sejak SMA. Tapi Aldi udah pindah keluar kota 2 minggu lalu. Gak mungkin dia balik jam segini. Randy gemeteran, tapi suara itu makin meyakinkan. "Ren, ayo buka. Gua kedinginan nih. Lu tidur ya? Buka bentar bro." Perempuan di pojok mulai nangis pelan. Tapi bukan kayak orang ketakutan. Lebih kayak dia tahu apa yang bakal terjadi. Randy maju ke pintu. Tapi sebelum dia buka, suara itu berubah. "Randy, buka Nadanya berat, kasar, bukan suara manusia lagi. Dan dari bawah pintu muncul sesuatu kayak darah, tapi lebih kental. Randy mundur, pelan. Dia balik ke perempuan itu dan bilang, "Kita harus keluar dari sini." Tapi perempuan itu gak ada. Kosong, hilang. Tinggal bekas darah dan rambut di lantai. Dan di dinding ada tulisan pakai darah. "Sekarang giliran lo yang harus dijemput." Lampu tiba-tiba nyala sendiri. HP Randy nyala lagi. Tapi ada satu pesan di layar. "Terima kasih udah gantiin gua." Dari nomor tidak dikenal. Randy lari keluar kosan. Tapi dunia udah gak sama, semua rumah kosong. Langit merah, dan dari ujung jalan ada sosok perempuan jalan pelan ke arahnya. Dengan wajahnya yang sekarang mirip Randy. Keesokan paginya, warga nemuin pintu kos Randy terbuka. TV masih nyala, tapi gak ada orang. Yang ada cuma sebuah lukisan wajah Randy tergantung di dinding. Di bawahnya ada tulisan, "Dia yang buka pintu setelah jam 2. Gak akan pernah bisa nutupnya lagi." Randy pikir dia berhasil kabur. Dia pikir dengan lari dari kos, dia bisa balik ke dunia nyata. Tapi begitu dia keluar dari pagar, dunia berubah.
langit merah, jalan sepi, rumah-rumah kosong, padahal semua lampunya nyala. Kayak kota ini masih hidup, tapi penghuninya udah nggak ada. Randy jalan sendirian, sepi banget, sampai dia nemu warung yang biasa dia datengin tiap pagi. Warung itu masih jualan. Ada mie rebus hangat, kopi panas, dan roti sobek di etalase. Tapi nggak ada penjualnya. Semuanya ada, kecuali manusia. Dia masuk pelan, duduk, lapar. Tapi begitu sendok menyentuh mie, semua makanan berubah jadi cacing. Bukan mie, bukan kopi, cacing hidup. Ribuan, merangkak naik ke tangannya. Randy lempar sendok, muntah. Dan di balik etalase kaca, dia lihat sosok. Seseorang berdiri di pojok. Dia pikir itu pemilik warung. Tapi begitu mendekat, itu dirinya sendiri. Matanya kosong, bibirnya sobek sampai ke pipi. Dan dia berkata, "Lo udah di sini, gak usah balik." Malam itu, Randy lari sejauh mungkin. Dan akhirnya, dia ketemu seseorang. Seorang perempuan, bukan yang kemarin. Ini beda. Wajahnya bersih, tapi matanya kayak udah lihat terlalu banyak kematian. Namanya, dia gak bilang, cuma minta dipanggil Sora. Sora bilang, dia juga pernah buka pintu itu. Tapi jauh sebelum Randy. Kita semua penghuni dunia ini adalah orang-orang yang penasaran dan bodoh. Tempat ini bukan neraka, tapi ruang tunggu. Antara mati dan diambil. Randy nanya, "Diambil siapa?" Sora cuma jawab, "Yang duluan buka pintu ketiga." Malam itu, Sora dan Randy jalan ke satu tempat. Rumah besar di ujung kota. Di dalamnya cuma ada satu pintu besar. Warnanya hitam, gagangnya emas. Dan dari dalam terdengar suara. Tok, 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 pelan. Tapi kali ini, Randy ngerasa suara itu dari dalam pikirannya. Kayak dipanggil. Kayak suara itu tahu semua tentang dia. Sora bilang, pintu itu gak bisa ditutup kalau udah dibuka. Dan yang masuk gak bisa keluar lagi. Tapi Sora sendiri yang mulai buka. Gagang pintu diputar. Perlahan. Dan dari balik celah pintu itu, muncul tangan. Tangan manusia. Tapi ujung jarinya panjang dan bengkok. Dan sebelum pintu benar-benar kebuka, Sora dorong Randy mundur. "Lari, Ren, lo masih bisa keluar." Randy lari. Tapi sebelum dia sampai keluar rumah, dia sempat nengok ke belakang. Pintu itu terbuka. Sora dijemput. Sosok hitam besar narik dia masuk ke dalam. Sora jerit. Tapi begitu dia ketarik, jeritannya berubah jadi tawa. Dan pintu itu nutup sendiri. Tapi sebelum nutup, Randy lihat sesuatu di dinding dalam ruangan itu. "Selamat datang, penjaga pintu berikutnya." Randy sekarang sendiri lagi. Kota itu sunyi. Tapi sejak malam itu, ketukan mulai pindah ke pintu lain. Pintu rumah, pintu sekolah, pintu kos. Jam 2 pagi. Selalu 3 ketukan. Dan suara di balik pintu. Sekarang bukan perempuan. Bukan dia. Sekarang, suara itu suara Randy. Jangan anggap semua ketukan minta tolong adalah manusia. Kadang yang mereka minta bukan bantuan, tapi gantian. 7 hari sejak Randy ditelan dunia sepi itu, 7 orang lain mulai hilang. Satu persatu. Semua dengan cerita yang sama. Jam 2 pagi ada yang ketok pintu. Tapi bedanya, sekarang ketukan itu nggak datang ke tempat biasa. Bukan lagi ke rumah kosong atau kos kumuh. Sekarang, dia datang ke rumah lo. Rumah siapa aja. Di kota kecil bernama Leles, tinggal 2 saudari kembar, Naya dan Nira. Umur 17, anak sekolahan. Naya aktif di ekskul film horor, suka bikin vlog, nonton konten serem. Sementara Nira lebih pendiam. Tapi, sering ngomong sendiri. Naya pikir itu cuma karena Nira kesepian. Tapi, sejak malam ke-7, Randy hilang. Nira berubah. Dia sering bangun jam 2 pagi, duduk depan pintu, dan bisik-bisik ke celah bawahnya. Suatu malam, Naya rekam pakai HP, dan di dalam rekaman itu, dia dengar suara lirih dari balik pintu. "Kamu belum buka pintunya, tapi kamu udah milih gantinya."
Nira akhirnya cerita. Dia bilang, setiap orang yang selamat dari dunia itu harus milih pengganti. Kalau enggak, dia bakal ditarik balik dan dijadikan penjaga. Randy gagal milih. Maka dia sekarang bagian dari dunia pintu. Tugasnya, menjaga gerbang dan mencari orang berikutnya. Dan Nira, dia dipilih. Oleh siapa? Oleh perempuan yang datang ke rumahnya 3 malam lalu, yang berdiri diam di pagar. Dan yang bikin merinding, perempuan itu mukanya sama kayak Nira. Pintu di rumah mereka mulai aneh. Tiap jam 2 pagi, ada bayangan di baliknya. Gak pernah jelas, tapi selalu ada. Dan suatu malam, Naya nekat. Dia tempelin HP-nya di pintu, rekam terus sampai pagi. Besoknya, dia putar hasil rekaman, tapi rekamannya gak mulai jam 2. Rekamannya dimulai jam 21, dan langsung muncul gambar. Nira buka pintu dan senyum. Lalu layar gelap. Masalahnya, Naya tahu Nira gak pernah bangun malam itu. Karena dia nginap di rumah temen. Artinya, dalam video itu, yang buka pintu bukan Nira, tapi sesuatu yang nyamar jadi dia. Di akhir video, ada satu frame yang ganjil. Gak banyak orang sadar, tapi kalau di pause di detik ke-13, terlihat Naya sendiri, berdiri di balik pintu. Padahal, yang rekam itu HP-nya. Sejak itu, Naya mulai ngeliat dirinya sendiri. Bayangannya beda di cermin. Rekamannya beda isi. Suaranya di voice note bilang hal-hal yang gak pernah dia ucapkan. Dan satu malam, ada suara ketukan. Tok, tok, tok. Naya, kamu udah milih. Buka pintunya sekarang. Dia lari ke kamar Nira. Kosong. Di ranjangnya, cuma ada catatan kecil. Gue capek jadi pengganti terus. Sekarang giliran lo. Dan saat Naya lari ke ruang depan, pintunya udah kebuka. Keesokan harinya, rumah Naya kosong. Warga cuma nemuin satu hal. Sebuah kamera di ruang tamu dengan video terakhir berdurasi 2 menit 22 detik. Dalam video itu, ada Naya, duduk sendiri, darah di mulutnya, matanya kosong. Dan dia bilang, kalau kamu nonton ini, berarti pintunya udah dekat sama rumah kamu. Dan, selamat, lo udah dipilih. Lalu dia senyum, dan video berhenti. Sejak itu, video itu muncul sendiri di HP orang-orang. Tiap malam, jam 2.00. Dan dari layar HP lo, kadang ada suara ketukan. Tok, tok, tok. Cerita ini udah selesai. Tapi pintunya belum tentu. Like, komen, dan subscribe buat terus dapetin cerita serem yang gak biasa. Karena malam selalu punya rahasia. Dan kadang, lo sendiri yang udah dijadiin bagiannya.